Bismillah Mas, memang betul saya itu juga terdaftar caleg DPRD Kabupaten Sragen Dapil 3 Miri, Tanon, dan Sumberlawang. Memang visi dan visi saya cuma simpel Mas, memang saya itu bergerak kepengen ke politik itu biar bisa bermanfaat bagi masyarakat Miri dan khususnya Dapil 3, karena selama ini mohon maaf saya lihat-lihat tuh DPR daerah itu kayaknya umurnya sudah tua-tua, bukan dalam arti saya kok istilahnya menyepelekan orang tua, tidak, tetapi saya kepingin orang-orang muda itu kepingin juga mewarnai perpolitikan di Kabupaten Sragen supaya ada gaungnya, ada auranya, kesemangatannya gitu Mas Uri. Visi-visi saya simpel Mas, saya kalau memang Allah mentakdirkan saya jadi, insya Allah memang bidang saya bidang sosial, karena saya termasuk juga pengurus Yayasan Disabilitas Fajar Indah Sragen. Jadi ya saya misinya saya kepingin menggandeng teman-teman disabilitas, dan utamanya saya kepingin mengangkat anak yatim piatu, fakir miskin yang selama ini mohon maaf teman-teman fakir miskin dan yatim piatu itu ya sudah diperhatikan, tapi menurut saya kok kurang disentuh Mas. Jadi mereka itu diajak disentuh, diajak diskusi. Saya yakin Mas, pasti ada dana untuk teman-teman disabilitas maupun teman-teman anak yatim piatu. Gitu Mas Uri. Kalau saya tidak mau janji nanti kalau saya jadi saya RT saya kasih gini, saya tidak mau, karena menurut saya janji itu adalah hutang. Mungkin saya bisa berbohong, mungkin saya bisa mengelak janji saya, tetapi Allah tidak mungkin bisa tetap, walaupun saya mengelak apapun tetap Allah pasti tetap mendengar saya, dan ditulis di buku kalau saya tidak dilakukan berarti saya sudah tidak benar, tidak amanah menurut saya. Makanya saya tidak pernah namanya janji-janji, tapi saya akan berikan bukti visi-visi saya. Intinya saya tidak mau janji-janji, tapi akan saya berikan bukti bahwa saya bisa bermanfaat bagi masyarakat Miri, Sumberlawang, dan Tanon. Itu Mas Udi. Mas, kalau Mas Teson sendiri nama lengkap dan alamat rumahnya? Ya, kalau saya rumahnya nama saya Sugiono Mas. Makanya kadang tuh orang Sugiono siapa, makanya belakangnya tambahin Teson, karena tanpa ada Tesonnya pada nggak tahu. Nama saya Sugiono Teson, rumah saya Pelem, RT 10, Geneng Miri, Kabupaten Sragen. Itu Mas. Mas, mungkin terkait dengan pemberdayaan di yayasan-yayasan yatim piatu, mungkin perjuangan apabila perlu perjuangan nggak untuk meningkatkan perekonomian atau destinasi pariwisata yang khususnya di wilayah Kecamatan Miri itu kan ada bungkus seperti apa? Iya Mas, jadi gini Mas, jadi memang Mas, memang betul itu memang program saya. Jadi kemarin orang itu memandang Miri ya, khususnya Miri ya Mas ya, Miri itu memandang Miri itu sebelah mata, tetapi Miri itu sudah ada daya tarik wisatanya. Contoh Gedung Grujuk, contoh Gunung Kemungkus. Gunung Kemungkus itu juga sebagian juga punya Kecamatan Miri. Jadi kalau memang kita bersinergi bareng-bareng, saya yakin di situ ada Gunung Kemungkus, Kecamatan Sumberlawang, ditompang dengan Kecamatan Miri, nanti ada apa, wahana apa, saya yakin tetap berkembang. Dan khusus untuk teman-teman disabilitas Mas, karena memang saya itu bergeraknya teman-teman disabilitas. Contoh, kemarin saya juga memberikan kursi roda pakai dana untuk yayasan kita. Jadi kalau saya itu memang senengnya gini Mas, seneng yo, pokoknya intinya sebaik-baiknya manusia paling bisa bermanfaat bagi masyarakat. Pokoknya saya akan berjuang kan untuk masyarakat, untuk warga saya, untuk Kecamatan Miri, khususnya Dapil 3 semuanya Mas. Mas, dengan sampai kan masih terhitung muda nih. Ya. Mungkin dengan adanya majunya Mas Gibran sebagai wakil ketua Pak Prabowo ini menambah semangat nggak Mas? Wah, sangat. Ya Mas, makanya kemarin dengan adanya Mas Gibran, saya itu terus bergerak. Oh, berarti memang kutipan Habib Lutfi itu memang saya ingat-ingat Mas. Kenapa kok pemimpin anak muda, kenapa orang politik anak muda
kalau anak muda tidak diberi kesempatan tetap tidak bisa Mas. Makanya 2024 saya yakin anak-anak muda seperti Pak Gibran, Mas Gibran, seperti saya, insya Allah pasti akan berjuang untuk masyarakat khususnya Kabupaten Sragen dan wilayah dapil saya Mas. Gitu Mas. Saya tambah yakin energi baru masyarakat. Mas Gibran ya jenengan sudah tahu siapa Mas Gibran, terus ditambah lagi juga Mas Kaisang. Jadi semangat saya tambah semangat karena ada pemuda-pemuda yang mau terjun ke politik. Karena lama ini mohon maaf kadang orang lihat politik itu sudah gimana gitu masalah itu orang politik. Dengan adanya Mas Gibran, politik dibikin santun, politik dibikin elegan, politik dibikin nyaman. Karena politik tidak usah kita jual-jual omongan besar-besar, tetapi realita yang nyata. Itu Mas. Mas, kalau Mas Taisan sendiri kelahiran tahun berapa sih? Kalau saya kelahiran tahun 1986 Mas. 86. Ya. Kalau pekerjaan sehari-hari sebenarnya? Pekerjaan sehari-hari saya ini Mas, karena saya termasuk direkan Pak Bayu, jadi saya juga ngikutin Pak Bayu kemana-mana. Kan beliau juga mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI, jadi ya saya ngikutin Pak Bayu. Makanya saya maju ini juga atas dorongan Pak Bayu juga, atas dorongan istri saya, atas dorongan ibu saya, mertua saya, teman-teman saya, bahkan warga desa saya itu kepingin orang pinggiran tetapi menjadi wakil di Sragen saya, Sragen sana Mas, gitu Mas. Mas, kalau dapil 3 kan terkenal dengan sebutannya caleg Gunung Kemukus, itu ya. Gimana sebutan menurut jenengan pribadi kan? Ya memang Mas, dapil 3 itu menurut saya ada ciri khas sendiri. Ada ciri khas sendiri. Saya yakin Mas, karena politik ini jangan dikotorin dengan hal-hal janji-janji yang manis, hal-hal janji-janji yang cuma janji saja. Saya kepengen dapil 3 ini khususnya sudah terkondisi, masyarakatnya sudah kondisi. Jadi yo saya mau yo dapil 3 ini yo kita bertarung itu yo secara fair aja lah, nggak usah saling mematikan, nggak usah saling membunuh. Mari kita bertarung bareng-bareng, kita menjual visi dan misi. Kalau memang Allah mengizinkan saya jadi, saya bangga dan selalu bersyukur bersujud pada Allah. Tetapi umpama Allah belum mengizinkan, saya belum jadi, yo apa boleh buat. Karena walaupun saya sudah montang-manting ke sana sini, tapi kalau Allah belum menakdirkan saya menjadi DPR, yo saya tetap legowo Mas. Tapi saya yakin karena saya tidak ada tendensi, tidak punya cita-cita dalam arti gini Mas. Saya mencalonkan diri itu saya bukan dalam arti untuk mencari pekerjaan, tetapi saya kepingin mengabdikan diri saya kepada dapil 3 Miri Tanon Sumberlawang yang selama ini mohon maaf Miri cuma jadi anggota cuma 1, terus Sumberlawang 2, Tanon 3. Jadi Miri itu kalau memang Allah mengizinkan saya menjadi calon DPR RI atau wakil DPR RI, saya yakin saya akan mengembangkan pariwisata yang selama ini mohon maaf saya selalu singgungkan Mas. Saya tidak terima kalau Miri itu dikatakan daerah terpencil. Itu saya tidak terima. Contoh sepele aja, bisa lah dilihat. Dulu di daerah Bagor itu ada daerah minus dengan tanduran tidak ada. Dengan tangan dingin bapak saya, Bapak Bayu Seno, sudah disulap menjadi perusahaan yang modern. Jadi saya yakin nanti Pak Bayu jadi, insya Allah saya jadi. Saya yakin investor-investor yang ada di Jakarta akan ditarik di khususipun Sragen, khususipun ya semua lingkungan Sragen dan Miri, Sumberlawang dan wilayah Gemulung Raya Mas. Karena mohon maaf daerah sini mungkin tanah masih murah dan tanah tandus tidak produktif untuk pertanian, nanti disulap untuk perusahaan, entah itu nanti apa, entah itu ini dan sebagainya gitu Mas. Kalau di sektor perikanan Mas gimana? Nah, sektor perikanan kemarin saya juga sempat diskusi sama teman-teman ini Mas, teman-teman perikanan yang ada di WKO, termasuk di Rejo Baru. Memang perikanan itu memang menjerit saat ini Mas, dengan biaya operasional tinggi, pas jualnya juga harga juga tidak menentu, makanya cuaca juga tidak menentu karena mungkin efek El Nino ini ya. Tetapi
saya yakin Mas, karena saya juga walaupun saya sekolah di hukum, tetapi saya juga ada sedikit ngerti tentang pertanian. Pertanian itu termasuk perikanan, peternakan. Jadi saya kepingin kita duduk bersama Mas, peternak duduk bersama sama seorang legislatif supaya mencarikan titik temu, supaya mencarikan solusi, supaya peternak itu istilahnya biar ada bapak asuhnya, bapak asuh untuk mengayomi mereka. Karena selama ini mohon maaf, peternak perikanan itu mungkin saat ini masih dengan sistem ini ya, sistem manual dan sistem gini. Sistem kalau orang dulu itu ngomongnya sistem niteni. Nanti bulan ini, tapi itu ada rumusnya. Dan saya juga bidang saya juga senang sama peternakan perikanan. Nanti saya akan mengundang pakar-pakar pertanian, pakar-pakar perikanan akan saya ajak duduk bersama, kita carikan solusi, kita carikan wadah untuk kita duduk bareng untuk menyelesaikan masalah hal seperti ini. Jadi peternak memang semua butuh dengan pakan, tapi nanti kalau ada ramuan yang lain, biaya operasi nanti rendah dengan jualnya standar, saya yakin insya Allah mungkin untung. Gitu Mas. Mas, terakhir target suara berapa? Target suara saya tidak muluk-muluk Mas. Target suara-suara Bismillah dengan dorongan teman-teman, dengan dorongan relawan saya, dengan dorongan ibu-ibu masyarakat, insya Allah saya target tidak muluk-muluk, saya target tak 7.000 aja. Tapi kalau nanti ada suara lebih itu ya saya juga alhamdulillah. Seperti itu Mas. Nomor urut berapa Mas? Saya saat ini nomor urut 2. Bahkan ada yang ngomong, alah Mas Tisonku gur caleg-calekan. Saya tekankan, saya insya Allah siap bertarung untuk 2024 Dapil 3. Jadi saya yakinkan saya siap maju, siap mewarnai politik Sragen supaya Sragen ke depan akan lebih baik, khususnya Dapil saya. Gitu Mas. Siap.